gini. Tidak ditulis. Udah Tidak ditulis. diam dulu Bambang. Semua kau memang gak ada yang tertulis yang kau tahu. Jadi gini, Joshua, datanglah orang, ya kan? Datanglah orang, bertanyalah samamu. Jadi Joshua, kau menuhankan manusia, Joshua? Kenapa? Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Tidak. Tapi dia tadi yang ngotot bilang, yang mati itu manusia. Betul, kemanusiaannya. Yesus itu manusia. Tubuh manusianya. Iya. Berarti sebentar. Ya, yang kamu ganti berarti tubuhnya Tuhan yang kamu ganti, tapi kalau kami tubuh manusia yang kami ganti. Itu perbedaan kita, iya. Living. Oke, berarti yang kamu menyembah manusia. Kalau kami tidak, tubuh manusianya. Berarti kau menuhankan manusia. Tidak. Living jawab. Tadi kau bilang kau udah kujelaskan yang mati itu Tuhan, kau nggak percaya, tetap ngotot yang mati itu manusia. Konsekuensinya berarti kau menuhankan manusia. Tidak. Nah, tidak. Yang mana yang benar? Tadi kau bilang yang mati itu manusia. Perbedaan kita itu memang kamu yang mati kamu percaya Tuhannya, tapi kalau kami yang mati itu adalah manusia yang percaya. Itu perbedaannya. Itu aja perbedaan kita antara Wanes dengan Tritunggal. Nggak ada, kita memang berbeda. Mana ada penyatuan antara iblis dengan terang? Memang ada. Kalau kalian percaya memang kamu bahwa iblis, yang mati itu adalah Tuhan. Kalau kami tidak, yang mati adalah dagingnya. Itu sekarang gini. Tapi rohnya tidak mati. Kau disitu kalah. Apa jawabanmu? Perbedaan kita Living cuma memang kita berbeda itu Tritunggal sama Wanes itu. Yang mati kalian percaya bahwa yang mati itu Tuhannya, tapi kalau kami tidak, yang mati itu adalah dagingnya, tapi Tuhannya ya udah, tidak. Di mana ada ayat dalam firman Tidak usah Tuhan? Tidak usah tanya ayatnya. Gak usah pakai ayat. Tidak usah tanya ayatnya. Terus masa Tuhan mati, masa Tuhan diturunkan, masa Tuhan disunat. Gimana? Masa Tuhan lapar? Mana sih kamu Living? Otaknya taruh di mana Living? Puding nanti kau panggil Saifruddin Ibrahim kemari, kita buktikan apakah dia kau diam jangan banyak bacot, apakah dia, kita buktikan. Panggil saya itu saudaramu, kau panggil dia ke sini. Memang kau penipu. Kau panggil dia ke sini. Penipu kau, penipu. Kau panggil dia ke sini, kau panggil dia ke sini. Kau penipu. Anak kecil. Jangan kau campuri Daniel, jangan kau campuri. Oh iya. Jangan kau campuri. Ke sini kau. Iya. Kau panggil Saifruddin Ibrahim ke sini. Kau penipu. Kau panggil dia ke sini. Ayo, kamu coba kau panggil dia, panggil Pak Saifruddin, dipanggil sama Amin Wijaya. Apakah Bapak kenal dengan Amin Wijaya? Wasitnya Bang Abdul ya. Wasitnya Bang Abdul. Ayo Bang Abdul. Abang jadi wasitnya, moderator. Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Coba kau jawab pertanyaan saya. Jadi ketika Yesus Tuhan mati 3 hari banyak bacot ini manusia. Jawab itu, kosong dong surga. Apa yang kau tanya? Apa? Pertanyaan saya ketika Yesus mati, karena kau bilang Tuhan, padahal yang mati kan kemanusiaannya, rohnya tidak mati, berarti surga itu kosong. Yang mati itu Tuhan, bukan manusia. Kan saya sudah tunjukkan ayatnya. Iya, nah kau kenanya, nggak apa-apa. Kau bilang saya bodoh pun nggak masalah. Tapi saya mengikuti firman Tuhan. Daripada saya pintar, tapi saya tidak mengikuti firman Tuhan, sama aja saya sesat. Memang kita berbeda dengan itu. Memang Wanes dengan Tritunggal akan berbeda dengan itu. Karena kalau Tritunggal itu mengaku yang mati itu kemanusiaannya, tapi Tuhan ayatnya. Bentar, oh iya. Oke, coba tanya dulu dia pernah baca Alkitab. Di mana ayatnya yang mati itu tubuh manusia? Tidak tertulis tapi kelihatan. Tapi kan di kuburan kelihatan. Tidak tertulis tapi kelihatan. Di kuburan. Goblok memang ini. Jadi siapa yang diturunkan dari kayu salib? Siapa yang diturunkan dari kayu salib? Di mana ada ayatnya? Jadi gini siapa yang diturunkan dari kayu salib? Siapa yang diturunkan dari kayu salib? Iya, oke. Siapa yang diturunkan dari salib? Ya. Itu Tuhan kah? Manusia kah itu Tuhan? Iya, diam dulu. Diam dulu. Ya, jadi gini. Oke, sudah. Memang kita akan beda itu tentang Tritunggal itu. Kita akan diam beda dulu, Bambang. Diam dulu. Ya. Jadi kan ayat sudah saya tunjukkan. Mana kamu lebih percaya yang tertulis dalam firman Tuhan atau yang tidak tertulis? Tuhan Yesus sudah mengajari kita. Sebentar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebihnya itu berasal dari si jahat. Siapa itu si jahat? Iblis. Ya. Nah, jadi kalau sudah tertulis tetapi kamu tolak, itu namanya kamu menolak kebenaran firman.
Ya, saya jelaskan. Kenapa? Jadi pada saat Tuhan itu mati, apakah surga kosong? Kan itu kamu tanya. Apakah terjadi kekosongan kekuasaan? Enggak. Karena yang mati itu apa? Tubuhnya Tuhan itu yang mati. Rohnya Tuhan itu tidak pernah mati. Ya, rohnya yang maha besar dan omnipresent melingkupi semesta dan bertahta di atas kerajaan surga. Jadi tidak ada kekosongan kekuasaan pada saat tubuh Tuhan itu mati. Itu saya percaya. Ngerti, itu Living, itu saya percaya itu yang kamu bilang itu. Tapi pertanyaan saya begini loh. Masa Tuhan bisa lapar? Ya sudah. Karena kau bilang Masa karena Tuhan Tuhan. sunat? Oke, karena dia lapar, kau bilang dia manusia. Oke lah, aku ikuti. Kalau Jadi kami Joshua, mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan 100%, Udah. manusia 100%, apa yang salah? di mana oke, nggak apa-apa Tidak, ya. memang Jadi tidak- gini, tidak ditulis, udah memang tidak ditulis. diam dulu Bambang. Semua kau memang nggak ada yang tertulis yang kau tahu. Jadi gini, Joshua, datanglah orang, ya kan? Datanglah orang, bertanyalah samamu. Jadi Joshua, kau menuhankan manusia, Joshua? Kenapa? Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Tidak. Tapi dia tadi yang ngotot bilang, yang mati itu manusia. Betul, kemanusiaannya. Yesus itu manusia. Tubuh manusianya. Iya, berarti- sebentar. Iya, Yang kamu ganti berarti- itu tubuhnya Tuhan yang kamu ganti, tapi kalau kami tubuh manusia yang kami ganti. Itu perbedaan kita, Iya. Living. Oke, Perbedaan di berarti situ. yang kamu kamu tubuh Tuhan menyembah yang mati, manusia. kalau kami tidak, tubuh manusianya. Berarti kau Living. menuhankan manusia. Tidak, Living jawab. Tadi kau bilang, kau udah kujelaskan yang mati itu Tuhan. Kau nggak percaya, tetap ngotot. Yang mati itu manusia. Konsekuensinya, berarti kau menuhankan manusia. Tidak. Nah, tidak. Yang mana yang Living, benar? Tadi kau perbedaan bilang, kita memang itu yang mati itu manusia. Perbedaan kita itu memang kamu yang mati kamu percaya Tuhannya, tapi kalau kami yang mati itu adalah manusia yang nggak percaya. Itu perbedaannya. Situ aja perbedaan kita antara Wanes dengan Nggak ada, Tritunggal. kita memang berbeda. Mana Ya, ada penyatuan antara iblis dengan terang? Memang. Nggak ada. Kalau kalian percaya Memang meyakini kamu bahwa iblis. yang mati itu adalah Tuhan, kalau kami tidak, yang mati Ya, Tuhan adalah memang. dagingnya. Itu Sekarang saja. gini, Tapi rohnya tidak mati. Kau disitu kalah. Apa jawabanmu? Perbedaan kita Living cuma memang kita berbeda itu Tritunggal sama Wanes itu. Yang mati kalian percaya bahwa yang mati itu Tuhannya, tapi kalau kami tidak, yang mati itu adalah dagingnya, tapi Tuhan ya udah, di mana? Di mana ada Numpang makan ayat ya, dalam firman teman-teman. Tidak usah Tuhan? pakai ayatnya. Tidak usah pakai ayatnya. Gak usah pakai ayat, gak usah pakai ayat. Tidak usah pakai Gitu. ayatnya. Terus masa Tuhan mati, masa Tuhan diturunkan, masa Tuhan disunat. Gimana? Masa Tuhan lapar? Gimana sih kamu emang- Living? Otakmu bisa taruh di mana, kenapa? Living? Oh, Kok jadi Tuhan gini, lapar? saya Joshua, Kok dengar Tuhan ya. lapar? Gimana nih otakmu? Joshua, dengar. Satu-satu. Ya, kamu ingat Joshua, di dalam Kejadian 18, ya, Tuhan itu sendiri, YHWH, yaitu Yeshua HaMashiach itu datang menemui Abraham di bawah pohon terbantin di Mamre. Dia makan bersama-sama Abraham. Masalah? Kan enggak. Tuhan kita kan maha kuasa. Ya. Jadi jangan membatasi kuasa Tuhan. Makanya teman-teman, inilah yang dikatakan, ya, iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Mereka berkata dia Kristen. Tetapi lihat, narasi-narasinya merendahkan Tuhan Yesus itu. Ya, dengan berkata apa? Yesus apa? Yesus manusia. Pada saat ditanya, berarti kau menuhankan manusia. Ya kan? Oh enggak, tapi dia ngotot. Artinya kan gini, pada saat Tuhan itu datang, ya, kalau dikatakan menjadi manusia, artinya teman-teman, konsekuensinya, apakah pada saat Tuhan itu datang ke dunia ini, kita berhenti menyembahnya? Kan enggak. Kita tetap menyembahnya kan? Dia datang menjadi manusia, berarti kita menyembah manusia kan? Itu konsekuensi logis. Kok malah dia tolak, tapi dia yang ngotot? Mana manusianya itu? Kan masuk angin. Jadi inilah yang dikatakan, saudara-saudaraku, berhati-hatilah. Si Joshua tadi itu naik, ya, berdiskusi, tetapi hanya modal asumsi. Jadi menjadi seorang Kristen, ya, menjadi seorang Kristen hanya modal apa? Asumsi dan pemikiran sendiri. Nggak akan pernah bisa, makanya menjadi tersesat. Karena ingat, kita hanya manusia biasa yang mencoba mengenal Tuhan Yesus kita. Ingat, kita manusia biasa nih, ini. Ya, manusia biasa. Kita coba mengenal Tuhan kita yang maha luar biasa. Jangan jauh, teman-teman. Mampu? Ya nggak akan mampu. Kita coba memahami Tuhan. Ya, sementara kita manusia terbatas. Tuhan Yesus kita maha tidak terbatas.
Mampu, yang nggak mampu. Ini contoh. Kalau kita, tahap pemikiran kita, kelas pemikiran kita, logika kita, logikamu itu apa? Logikamu akan selalu berbanding lurus dengan apa? Ilmu dan pengalamanmu. Jadi tingkat logika setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Jadi logikamu cuma 1 meter. Sementara tingkat pengenalan akan Tuhan itu karena dia maha luar biasa 1000 meter. Jadi pada saat kamu coba memahami Tuhan dengan pemikiranmu sendiri yang hanya 1 meter, kamu hanya mampu memahami 1 meter. Sementara 999 meter lagi kamu gagal memahaminya. Jadi lebih banyak yang tidak kamu pahami daripada yang kamu pahami. Akhirnya gagal paham. Jadi satu-satunya jalan untuk memahami firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar, dan mengenal karya-karyanya dengan benar, hanya melalui firman Tuhan itu sendiri. Tidak boleh dengan yang lain. Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Ya, seperti itu teman-teman. Oh, nggak ada tertulis ya nggak masalah, kan masuk angin. Gitu dia. Jadi jangan pernah salah. 1 Korintus 11 ayat 26 itu sudah dengan jelas sampai 29. Kita memberitakan kematian Tuhan. Memang kalau logika manusia, pada saat kita berpikir dengan logika manusia, maka kita akan berkata, yang mati itu kan, Tuhan kan nggak mungkin mati. Akhirnya kita menganalisa. Oh, kalau bukan Tuhan yang mati, jadi siapa yang mati? Kemanusiaannya. Dan ditanya, di mana ayatnya yang mati itu adalah tubuh manusia? Nggak ada. Kan seperti itu. Jadi jangan menjadi seorang Kristen yang sesat, saudaraku. Jadilah seorang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ya, agar kita mendapatkan keselamatan. Ya, di dalam kekristenan standar tertinggi kebenaran adalah firman Tuhan. Di dalam kekristenan satu-satunya ajaran yang berkata, ya, kebaikanmu tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah kebenaran. Seperti itu teman-teman ya. Ya, sama Living, benarkah firman itu menjadi manusia? Oke. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 14 yang Ibu bacakan itu ya, firman itu telah menjadi manusia. Benar, Bu? Iya. Iya, jadi Ibu gini dia, Bu, ya. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan dengan jelas, malaikat turun dari sorga dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan, bukan manusia. Nah, tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 14, Bu, ya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini kan sepertinya ada perbedaan. Nah, maka kita uji. Nah, Alkitab kita, Bu, terjemahan Indonesia, LAI, yang diterjemahkan LAI adalah terjemahan, Bu. Ingat, jangan lupa, ya. Original teks Alkitab kita itu, bahasa asli perjanjian baru itu bahasa Yunani. Perjanjian lama bahasa Ibrani dan Aramaik. Ester bahasa Aramaik, ya. Jadi, Bu, gini. Alkitab kita ini kan bebas diterjemahkan ke bahasa apapun, termasuk salah satunya bahasa Indonesia. Ya, pada saat proses translate ini, Bu, sering terjadi benturan. Apa itu? Ya, karena minimnya perbendaharaan suku kata, sehingga ya bahasa Indonesia kita ini, Bu, yang hanya terdiri dari 200.000 suku kata lebih, sangat minim, kita tahu, ya, sehingga kadang-kadang tidak mampu mengadopsi, ya, bahasa asli dari original teks itu. Bahasa Inggris saja, Bu, 2 juta suku kata lebih. Enggak gini, Ya, Livi, nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Bu, biar Iya, saya tadi Ibu, kan, tadi Bu, kan biar saya kasih tahu. Ibu mau belajar, Ibu mau nanya nggak? Kalau Ibu mau nanya, saya jelasin. Kalau Ibu nggak mau, nggak usah saya jelasin, Bu. Kalau Ibu mau nanya, saya jelasin. Ibu mau nanya, nggak mau, nggak usah saya jelasin. Di situ, Bu, biar Ibu tahu, Bu, ya. Jadi di situ, Bu, original teksnya in sarx. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan, Bu, menjadi in the flesh. Flesh dia, Bu, bukan human. Ya, tapi karena bahasa Indonesia tidak ada bahasa, tidak ada kata yang cocok untuk memaknai kata flesh, dicarilah bahasa yang mendekati, yaitu manusia.
Karena apa? Kalau flesh, kalau bahasa Inggris bisa membedakan, Bu. Flesh itu apa? Daging yang hidup, itu flesh. Ya. Tapi kalau meat, daging yang mati. Ini di layar ya, Bu. Iya. Di layar. Makanya, Bu, kalau kita belum tahu apa-apa, jangan sok tahu. Ya, belajar. Jangan kita mau cerita tentang lautan kalau kita masih berenang di air comberan. Nggak ada menjadi Agar jiwa. jangan memalukan. Jadi kalau flesh itu, Bu, diartikan ya, Bu, adalah daging yang hidup, tubuh. Ya, tampilan itu flesh, Bu. Ya, daging yang hidup. Makanya, ya, kalau Ibu artikan flesh di sini, sarx ini diartikan menjadi manusia, maka akan berbenturan dengan 1 Korintus 15 ayat 39. Kalau setiap flesh diartikan manusia. Tapi karena minim, makanya diartikan kalau Ibu baca firman Tuhan, terjemahan LA Ibu, ada catatan-catatan kakinya, Bu. Supaya di situ menjelaskan. Ya, Bu, supaya Ibu pahami. Gitu penggugat, ya. Tapi saya tambah dikit. Masuk Jadi, angin. tapi Udah kalau kemana dia? dikatakan anak manusia, iya. Anak manusia, iya. Karena kenapa? Karena dilahirkan dari manusia, yaitu Maria. Tetapi itu hanya gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus, anak manusia. Itu hanya gelar yang disematkan kepada Yesus Kristus. Tetapi yang telah lahir itu dikatakan firman Tuhan, yaitu Tuhan, Kristus Tuhan. Seperti manusia, iya. Tetapi kalau sama, iya, sore. Sebentar, Ahmad. Jadi kalau dibilang dia sama seperti manusia, enggak. Tetapi kalau seperti manusia, iya. Seperti itu. Jadi pahami dulu Alkitab itu berbicara apa, kita diskusi apa, dan kita sampaikan apa. Kalau kita tidak menyampaikan sedetail ini, banyak juga jemaat-jemaat Tuhan yang tidak akan mengerti. Kalau di gereja tidak diajarin seperti ini. Di gereja hanya diajarin apa? Memperkuat iman, memberitahukan kelak kesunya dia, Tuhan akan mendampingi dia, Tuhan akan menyertai dia. Semua akan seperti itu. Tapi kalau pengajaran seperti ini nggak ada di dalam gereja-gereja. Gitu. Lanjut. Iya, kenapa Rahmat? Iya, selamat sore Bapak. Izin berdiskusi, tanya jawab boleh? Boleh. Iya, Abang perkenalkan agamanya apa, Bang? Muslim. Oh, gini Bang Rahmat. Kalau Abang Muslim, Abang bertanya aja, Bang. Ya, oke. Abang Siap. tidak diizinkan di sini untuk menanggapi, Bang. Ya, Siap, kita tidak menanggapi, Oke. cuma hanya bertanya. Boleh? silakan, brother. Iya, izin Bapak ingin bertanya. Sebutkan coba di dalam kitab Injil yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sembahlah aku, boleh tidak? Silakan, Bro Daniel. Ya, kalau di dalam Alkitab kami, bro, hanya iblis. Iblis lah yang minta untuk disembah. Iblis yang minta untuk disanjung. Iblis yang minta untuk dipermuliakan. Hanya iblis. Kalau Tuhan kami nggak perlu minta untuk kami sembah. Dia lahir pun bukan cuma manusia menyembah dia, datang menyembah dia. Bukan cuma manusia, tapi malaikat, seluruh tentara malaikat itu datang ke dunia untuk menyembah dia. Dia nggak perlu disembah. Tuhan yang benar harus seperti itu. Bukan Tuhan yang minta untuk disembah, enggak. Karena visi misi dari Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengajar, untuk mendampingi orang-orang yang sudah tersesat. Dia datang menjadi hamba. Hamba itu dia untuk melayani. Dia sangat hina dia datang malahan. Gitu, Bang. Jadi Tuhan kami nggak betul untuk disembah. Orang pun pasti datang menyembah dia karena tahu bahwa Tuhan kita itu punya mujizat. Bukan dia datang aja sendiri, cuma kita menyebut namanya dia, itu mujizat itu terjadi. Namanya dia itu orang ada kesembuhan. Namanya aja dia itu orang dapat yang namanya Satu-satu karunia ya, dari teman-teman. itu baru Tuhan yang benar. Gitu, Bang. Nah, izin. Kalau Oke. memang seperti itu. Udah, berarti- Rahmat, udah, Bro. Kamu nggak usah menjadi orang yang lebih paham tentang Alkitab kami. Kalau karena kamu bertanya, kami jawab. Kau menerima jawabannya, puji Tuhan. Nggak kau terima, nggak apa-apa, Bro. Ya, Bro udah. Rahmat. Tapi sebentar, Bro Daniel. Oh, iya. Ya, tapi jadilah orang pintar. Jangan jadi orang bodoh. Karena hanya orang bodoh, ya, hanya orang bodoh yang merasa lebih paham isi rumah orang lain daripada yang punya rumah.
Ngerti ya? Nah benar. Jadi Makanya izinkan itu kan kami izinkan Kristen, kami. bentar, Nah, makanya saya bilang, izinkan di sini kami izinkan saya Kristen untuk bertanya. menjadi orang yang lebih paham tentang Alkitab kami. Benar. Nah, Oke. makanya itu apakah Udah, salah ya. orang yang menanyakan tentang keimanan kekristenan kan gitu. Nggak salah, kamu kan sudah bertanya, kami jawab. Ya kan, Bro? Tolong saya bantu mengedukasi si Rahmani juga. Kan kalau Rahmani gimana? Tuhan Yesus Enggak, itu salah atau Pak Waseng. Pak Waseng, sorry Pak. Nah, Bapak dari agama apa, Pak? Pak Waseng? Kristen sama? Kristen. Oke, Pak ya. Kalau Bapak Waseng ini Kristen. Manado. Kalau Waseng ini Manado paling Manado. Iya, Pak Waseng. Kita Pak nggak usah mengurusi kita mereka, Pak. Ya. Ya. Biarkan aja kalau misalnya dia Jelaskan pakai analogi aja, pakai analogi logika. Kan mereka sering pakai logika kan, akal sehat. Jadi saya menjelaskan, ngasih edukasi ke Rahmani analogi bahwa selama ini kan mereka tahunya Tuhan Yesus itu bukan Allah gitu nah, anak Allah, anak atau nabi lah. Jadi saya menjelaskan ke Rahmani analoginya seperti ini kan, anak Allah kita nih seperti contohnya anak presiden, benar Rahman? Ya, sudah turun dia. kita disclaimer, Pak. Pak Waseng, Ya, kan? Pak Waseng, kita mau nanya, Pak Waseng ini Kristen. Ya iyalah. Puji Tuhan. Pak Waseng percaya Yesus adalah Bapa? Apa? Percaya. Asik. Ah, bagaimana dengan doktrin Tritunggal? Itu Bapak percaya apa gimana, Pak? Di tunggal itu kan satu pribadi, tiga gelar. Ini baru bilang Waseng. Itu bukan Tritunggal. Lanjut Bang Diping, lanjut. Silakan. Ini Seng, kakak saya- sabar, Seng. Umat sebelah kan. Saya tambahin dulu sedikit ya. In one. Saya tambahin dulu sedikit ya teman-teman ya. Jadi yang perlu diketahui bahwa Alkitab itu adalah kesaksian manusia tentang siapa Tuhan dan kebagaimanaan Tuhan. Bukan Tuhan yang bersaksi tentang manusia. Ya, ini Alkitab kami begitu. Jadi kalau mau minta pengakuan-pengakuan seperti itu untuk minta disembah, justru Alkitab kami adalah kesaksian yang berbicara tentang siapa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nggak perlu minta disembah, tetapi manusialah yang bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan manusia mengetahui bahwa siapa Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 25 jelas, 52 jelas di situ. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menjadi apa? Penyembah Tuhan Yesus. Jadi itu harus dipahami ya teman-teman ya, yang bertanya. Jadi pertanyaan itu tidak tepat sesuai dengan konteks daripada penulisan Alkitab kita. Di mana Tuhan Yesus minta disembah. Oke? Ya, Itu yang ini dipahami. Jadi Alkitab itu bukanlah kesaksian Warnes. Tuhan untuk manusia, tetapi manusialah yang bersaksi tentang siapa Tuhan dan kebagaimanaan Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Biasanya simpel Kamu aja. itu bro, nggak usah Waseng. Kamu nggak usah. Iya, kamu tadi pemahaman kamu kayak itu bukan Waseng. Tritunggal, tetapi Apa? loh, kamu sabar Waseng. Jangan bikin malu ngana. Kamu nih so Yang jago ada dong. jelasin tadi. Kamu di mana? Mana ini? Kita belum tahu Tumpaso nih. Kayak apa konten Tompaso dang? Kok jadi ribet? Bawa Tompaso, kayak apa dan Tompaso dang? Sudah. Yang penting Sama Yesus konsep. Bapa. Buat dia Yesus Kalau Bapa. saya ini bros. Pelan-pelan, Bil. Tompasok, kita lihat Tompasok jangan bikin begitu. Apa Ada itu dekat Tompasok? Tompasok, Lem. Tunggu dulu. Aku nanti kalau aku marah sama Billy biar tahu aku apa itu artinya Tompaso. Makanya Mau tahu aku? apa artinya apa? Apa artinya? Apa itu? Woi? Kampung. Hah? Oh, kampung. Dia Oh, Tompaso Jambu, kita ya. Tonsea. Kampung Sama. itu kalau kita mamat Tompasok Bang baru. Amin- Bang Amin Tonseta. Tonsea. Saya Tonsea lama. Tapi kalau Billy kan Tonsea bawah, kalau kita Tonsea atas. Biar air mendidih, kalau kita Tonsea di Tondano. Oh, kalau kita berarti Porsea Bang Diping. Nah, Porsea. betul. Kalau Diping, Sekarang bawa kampung. Dulu kira ke sana kan orang Manado makan orang. Porsea kalau kita Porsea. Bil, di bawah ada kawan-kawan, Iya. Bil. Minta jual biapong, Bil, di kacang. Di bawah ada kawan-kawan, Bil. Suruh bawa jotom apa, Bil? Apa dia nama? Biapong. Biapong di kacang. Biapong. Udah. Living
Living. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Yang mana dulu nih? Living. Mana Dev? Living. Bang Living. Living. Yang mana ini? Living smile. Nah, kenapa Dev? Living smile. Iya, kenapa bro? Kenapa kamu kok mau masuk JO? Itu yang saya sayangkan. Kenapa? Oh, ini Brino yang Alasanmu apa kok bisa masuk JO? Yang mana yang ngomong? Kalian dia sama-sama ngomong. Brino. Ini Tritunggal. Brino Tritunggal. Akun Bapak Tritunggal. Yang Brino yang ngomong akunnya. Tritunggal. Iya, Brino Iya. Tritunggal. Nggak apa-apa Pak. Ini pertanyaan keren Pak. Saya suka seperti ini. Iya. Oke, jadi Bapak Tritunggal. Alasannya apa Living kok bisa masuk JO? Itu aja yang saya tanyain. Iya. Jadi Pak, JO itu kan Pak the only Jesus. Ya Pak, the one of God. Ya Pak. Jadi Tuhan kita itu satu. Karena kredo seorang Kristen Pak, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Itulah kredo kita seorang Kristen. Ya. Pengakuan iman kita seorang Kristen, bukan pengakuan iman rasuli. Tritunggal mempercayai pengakuan iman rasuli. Kalau boleh saya tanya nanti pada Pak Brino, silahkan siapkan datanya Pak. Di mana ada tertulis pengakuan iman rasuli dalam firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua Pak. Dan iman rasuli yang mana yang benar? Konsili yang mana? Iya, dalam Markus dipertegas Tuhan Yesus Pak. Dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Tuhan kita itu Esa, satu-satunya. Ya Pak. Jadi Tuhan kita itu bukan dua, bukan tiga. Nah, sudah saya jawab ya Pak. Nah, jadi Pak kepada Pak Brino, boleh Pak, kalau Bapak memang Tritunggal, dalam Tritunggal itu Pak, ya, di situ dikatakan Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ada tiga pribadi yang berbeda dalam satu hakikat Allah, di mana Bapa juga Allah, Putra juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Ya. Sama-sama Allah. Ya, jadi tapi tiga pribadi yang berbeda. Jadi kalau boleh saya analogikan, itu sama seperti saya Living bukan Billy, Billy bukan Daniel, Daniel bukan Living. Tapi kami tiga pribadi yang berbeda dalam satu hakikat manusia. Ya, saya juga manusia, Billy manusia, Daniel manusia. Ya. Oke, jadi Pak Brino, di mana ada tertulis dalam firman Tuhan Pak, ya, bahwa Bapa bukan anak, atau Tuhan Yesus selama dia datang ke dunia ini dia berkata, aku bukan Bapa. Ya, silakan Pak Brino. Lah, kok lari? Kenapa? Mitolk itu mitolk, naik mitolk. Jangan naik lah. Moderator Kamu jangan turun-turun. Typing gitu doang. Ya shalom Bang Living. Ya shalom. lari dia. Oh, emang lari. Lo Living, lo serang si Dev, berantemnya sama gua. Atur temen gue ini. Siapa Bang Dev? Gua lagi BO, gitu gua balik ada si Dev. Halo shalom Ko Amin. Tadi diturunin ya tadi. Lari dia. Kabur sendiri, kabur. Oh iya. Ya. Bang Living. Siap. Tadi kan mengenai Flash. Jadi Flash itu bukan manusia gitu kan ya. Jadi ilustrasinya tuh saya kebayangnya jadi kayak Terminator gitu ya. Jadi gini Bang. Jadi kan Bang, karena kan perbendaharaan suku kata kita bahasa Indonesia kan sangat minim Bang. Iya betul. Hanya terdiri dari 200.000 suku kata lebih. Ya, nah sementara bahasa Inggris saja Bang, kita tahu Bang, ada 2 juta suku kata lebih Bang, bahasa Inggris. Iya, betul. Ya. Nah apalagi Bang, bahasa Yunani dan Ibrani yang merupakan original teks Alkitab kita itu Bang. Nah pada saat proses translate bahasa itu Bang, penterjemahan bahasa itu kan Bang, jadi kadang-kadang karena minimnya bahasa Indonesia ini Bang, tidak mampu mengadopsi bahasa asli itu Bang, seperti kata insarx. Ya Bang. Nah di situ kan dikatakan original teks itu kan Bang insarx Bang, bukan anthropos. Ya. Nah makanya bahasa Inggris Bang diterjemahkan menjadi in the flesh. Iya flesh betul. Ya flesh. Ya bukan human. Bukan ya Bang. ya. Kenapa Bang? Makanya cuman dalam bahasa Indonesia nggak bisa Bang, nggak mampu Bang mengadopsi kata flesh itu. Kalau bahasa Inggris bisa Bang. Flesh itu kan daging yang hidup Bang. Beda dengan meat. Meat itu daging yang mati. Betul. Ya. Nah, daging siapa itu? Daging Tuhan, bukan daging manusia.
Hanya gini dia bang, karena tidak bisa mengadopsi bahasa Indonesia bang, dicarilah kata yang sedikit mendekati, namun berpotensi jadi merubah makna dia bang. Ya, dibuatlah kata manusia. Sebenarnya bukan teman-teman, tetapi in the flesh, artinya menjadi daging, daging Tuhan, mirip seperti manusia. Tapi Ya, dagingnya jadi- sama dengan daging manusia. Enggak bang, makanya dalam Beda. Yohanes 8 ayat 23 bang berkata apa? Kamu berasal dari dunia ini, dari tanah bang. Aku Tapi dari Tuhan atas. Yesus kita berkata, dia berasal dari atas bang, dari sorga. Ya. Secara Dan fisik kita sama. tahu. Gini dia bang, makanya saya dengarkan dulu ya. Kenapa bentuknya mirip seperti kita? Jadi datang Tuhan itu kan datang dalam rupa tubuh, dalam rupa tubuh yang terlihat, zohir. Punya mata, punya punya. Oh ini telinga ya, saya lupa. Ini punya telinga, hidung, ya. Ini ini mulut, ya kan? Nah, kenapa bentuknya seperti kita manusia? Why? Gitu. Dan inilah yang menjadi dasar, karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 bang, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus kita menciptakan manusia yaitu Adam, ya, menurut gambar dan rupanya. Jadi prototipenya kita, masternya kita adalah Tuhan itu sendiri, tapi dalam rupa roh. Ya, nah dia datang ke dunia ini bang dalam rupa wujud tubuh, makanya mirip seperti kita. Karena dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, brother. Jadi dia bukan manusia. Bukan manusia. Gitu. Oke, tapi ada Iya. flash. Nah, flashnya itu sama secara fisik, misalkan ada DNA-nya apa segala macam dengan manusia. Ya sama, Bang, kan serupa dan gini dia bang, rupa dan kita gambar. tahu ya bang, di dalam proses datangnya Tuhan Yesus kita ke dunia ini bang, ya, kalau manusia bang, saya ada karena hasil ya pertemuan sel sperma dengan sel telur. Terjadilah zigot, menjadi janin dan lahir menjadi bayi, ya kan? Itu bang, ya, yang bersumber dari tanah. Tapi Tuhan kita kan enggak bang. Dia datang ke dunia ini bang, oleh karena kuasa rohnya sendiri yang turun atas Maria, ya, yang turun atas Maria bang, sehingga Maria mengandung, ya, dan lahirlah Tuhan kita itu. Kenapa Tuhan kita itu datang ke dunia ini lewat kelahiran? Itu juga menjadi pertanyaan, ya kan? Sehingga banyak orang berkata bahwa dia manusia karena dilahirkan oleh Maria. Ya kan? Nah, karena Tuhan kita Tuhan yang konsisten. Ada 3 misi penting Tuhan kita turun ke dunia ini. Pertama, untuk menyelamatkan kita manusia. Yang kedua, untuk menggenapi semua firman yang sudah diucapkannya, baik diucapkannya sendiri maupun yang diucapkan oleh nabi-nabinya, melalui nabi-nabinya. Yang ketiga, menjadi teladan. Ya. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15, pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, pertama sekali Tuhan kita itu, yaitu Tuhan Yesus itu, membuat rancangan keselamatan. Inilah yang pertama sekali di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini, di mana keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Jadi agar menggenapi firman Tuhan ini bang, makanya dia datang ke dunia ini lewat proses kelahiran dari rahim Maria. Apakah Tuhan kita bisa datang tanpa kelahiran ke dunia ini? Bisa, karena dia Tuhan yang maha kuasa. Contohnya apa? Kita lihat di dalam Kejadian 18. Tuhan kita itu datang bersama dengan 2 malaikatnya menemui Abraham di bawah pohon terbantin di Mamre dan makan bersama-sama Abraham. Dia bisa datang melalui apapun karena dia maha kuasa. Tapi untuk menggenapi firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15, dia datang lewat kelahiran itu, brother. Ya. Tapi dia maksudnya adalah Tuhan. Saya cuma mau tanya, perbedaan atau 100% sama gitu. Apa ada perbedaan flashnya Tuhan Yesus sama flashnya manusia biasa? Saya Bang, jawab tambah sedikit boleh? Bang, kalau flash manusia bang berasal dari bawah kembali ke tanah bang. Secara fisiknya. Oke, siap. Saya cuma tambah dikit aja. Kalau secara fisik bang, kalau abang berbicara tentang DNA, itu sudah abang berbicara tentang medis, brother. Tidak, Saya kurang campuran mengetahuinya. biologis. Ya. Iya. Tapi kita ini berbicara tentang firman Tuhan, karena yang kita bahas ini konteks iman kekristenan yang berdasarkan firman Tuhan.
Kalau bukan DNA itu berdasarkan berarti ada medis. biologisnya, ada Ya, campuran itu harus biologis. kita disclaimer supaya kita benar-benar mengerti konteks di mana kita berbicara. Ya, seperti itu Bang Dep ya. DNA-nya itu ada DNA siapa? DNA Tuhan. Kalau nggak percaya ngecek.